telepon di mana posisinya? Iya. Mana Ibu? Ibu di atas katanya di mananya Bu? Atas mana Ibu? Di atas. Di atas. Oh, ini, mana Bu. Ibu lemes? Halo, Bu. Ibu! Ibu kok musuhnya lemes Bu? Jatuh. Astagfirullahaladzim! Jatuh. Kenapa Pak? Kita ngelihat klien kita di situ, dia jatuh, badannya lemes, terkulai, dia ngeletak begitu saja dan ditolongin sama orang-orang yang ada di sana. Udah tenang. Ibu. Hah? Ibu kok muntah? Ibu muntah, Ibu. Pusing. Makasih Pak. Pak, makasih Pak ya. Ibu masih Ada bisa putih tahan nggak? nggak, Ada air Ibu? putih nggak? Ibu masih kuat nggak Ibu? Nih Ibu minum dulu Ibu, minum dulu dikit Bu. Gimana Bu, udah enakan belum? Hah? Ibu jangan dipaksain berita, takutnya jatuh lagi gimana? Nama klien kita kali ini adalah Ibu Yati. Dan dia pengen mencari anaknya namanya Ion. Saat ini umurnya 22 tahun. Mas, saya mau ketemu anak saya, Mas. Tadi bukan pingsan. Kepala masih Tante, pusing saya ya? mau ketemu anak saya, Mas. Tolong, Iya Ibu, Mas. kita tahu Ibu. Sabar dulu, Ibu sabar. lihat kondisi Ibu tenang dulu aja kan. Saya nggak bisa, Mas. Saya mau ketemu anak saya sekarang, Mas. Tenang Tolong dulu. bantu saya, Kalau Ibu nggak Mas. tenang, saya malah nggak bantuin loh. Kita udah baca suratnya, kita udah terima teleponnya juga. Tapi saya pengen ketemu sekarang, Mas. Iya, saya tahu. Aduh, saya Mas. Tolong, Iya, Mas. tapi kita makan dulu ya, biar Ibu nanti perutnya nggak kosong. Saya nggak mau Ibu pingsan lagi loh. Iya, Mas. Ya kalau Ibu pingsan lagi, saya nggak bantuin loh. Iya, Mas. Ya, Ibu makan dulu, tenang dulu, baru nanti kita lanjut cari ya. Akhirnya buru-buru kita ajak dia ke bawah, kita suruh dia makan di warung di situ. Barulah dia mulai pulih kondisinya, dia mulai sehat di situ. Bapak tuh makan dulu, Bu, makan. Nah, kita tungguin kok Ibu. Janji ya, Mas. Bantu saya ya, Mas. Saya mau ketemu anak saya, Mas. Saya minta tolong, Mas. Saya udah terakhir kalinya mau ketemu dia sekarang. Iya. Lagi saya dikasih umur. Saya minta tolong, Mbak. Ya Ibu, kita kan udah baca suratnya Ibu. Kapan lagi saya punya waktu untuk ketemu anak saya, Mas? Saya minta tolong. Anak saya titipin sama teman saya, Mbak. Saya mau ketemu sekarang. Emang nomor telepon temannya Ibu nggak punya? Saya harus kontak sama dia. Tapi Kenapa saya harus rumahnya kontak? ingat. Kondisinya nggak karuan waktu itu Bu Yati. Dia bingung untuk ngatasi kehidupannya. Dia nggak tahu lagi gimana nolong anaknya. Sehingga anaknya ini dititipkan sama kawannya namanya Mila. Iya Ibu, jadi kalau yang rumahnya Ibu Mila itu, kita sama tim udah ngecek ke sana Ibu. Ternyata dia udah pindah, itu semua udah berubah. Itu alamat lama Ibu. Gimana? Ada kan ya kemarin Joko udah ngecek kan, katanya udah ada pindah ke tempat yang baru. Nanti kita coba datang ke sana. Sekarang Ibu makan dulu, minum, Ibu tenang dulu ya. Begitu kita kasih tahu bahwa kita dapat alamatnya, Ibu Yati ini seneng. Dia seneng banget, dia antusias banget. Dia berharap bisa ketemu sama Ibu Mila dan bisa ketemu sama anaknya. Ya sudah Ibu, ayo kita jalan ke sana. Mudah-mudahan kita bisa ketemu sama Ibu Mila. Langsung tuh perjalanan menuju ke sana. Ini kan kasih tahu sama tim kita, katanya rumahnya daerah sini. Cuma untuk memastikannya, Dia rumahnya. bukan di sini. Bukan, nggak mungkin dia tinggal di sini. Emang kenapa Ibu tinggal sini? Mila ini waktu itu keadaan ekonominya bagus. Dia orang kaya katanya, punya perusahaan sawit. Makanya anak saya titipin di sini. Oh Saya gitu? titipin sama makanya saya bingung. Ibu Yati bingung, semakin bingung dia. Masa Ibu Mila tinggal di rumah-rumah bedeng seperti ini? Mas, kayaknya nggak mungkin deh. Kita telusurin di situ emang bener, tinggal cari nomornya. Jadi kan tim kita udah datang ke rumahnya yang lama, Ibu. Rumahnya Ibu Mila. Iya kan? Iya, rumahnya Ibu Mila. Nah, itu dia udah pindah, katanya pindahnya ke alamat ini. Iya, coba kita Ibu, nanya. kita udah Coba. datang soalnya ke sana. Fotonya Ibu Mila kan ada tuh yang Ibu kirim itu. Iya. Makanya kita udah Coba kasih tanyain. nama lengkapnya si Mila Ibu, juga. permisi Ibu. Numpang nanya, kenal Ibu Mila nggak? Nggak kenal.
Ini fotonya Ibu. Iya Mbak, coba liatin Mbak. Kenal nggak? Pernah lihat ya? Enggak tahu. Coba belah sana. Oh iya, makasih Mbak. Pas sebelah sana tanya lagi ya. Ya makasih. Makasih Ya. ya Mbak. Semakin nggak percaya dia. Pak, numpang nanya Pak, kenal Ibu Mila nggak Pak? Ini nih Pak fotonya nih. Pak, kenal nggak Pak? Oh ya, sudah sono. Hah? Oh iya. Makasih Pak ya. Makasih Pak. Tuh ada kan, bener kan? Kok dia pindah ke sini ya? Kenapa ya? Mungkin ada rumah bagus sekali Ibu di pinggir sana. Kali. Astagfirullahaladzim. Lu nyari bini gua ngapain? Nah, kamu siapa? Gua lakinya Mila. Hah? Hah? Lu Nggak ada mungkin. apa sama bini gua? Pak, sebentar dulu. Hah? Bapak, Udah jangan pegang gua. Bapak jangan salah Pak. Gua nggak tahu Ion di mana. Nggak kenal dia. Enggak, Ion Pak. mati. Maaf Pak. Ini istrinya Bapak ini. Iya itu bini gua. Kenapa emang? Hah? Sama bini gua ada apa? Gua tanya sekali ada apa? sama Ini bini suami gua? Ibu Mila. apa sih? Ini suami Ibu Mila. Adit. Bukan Adit kan? Oh, udah cabut. Dia udah cerai sama Ade. Udah, nggak usah dulu, nggak usah dulu. Woi, lu mau kemana, woi? Udah, nggak usah dulu, udah usah. Woi. Lu mau kemana, Pak, lu? Pak. Jangan gangguin dia. Bapak nggak kenal. Dia nanya Eh. bini gua. Udah. Bapak bukan suaminya, Bapak bukan suaminya kok. Pak bukan suaminya loh. Lu nggak tahu gua siapa? Hah? Lu nggak tahu gua siapa? Pak, udah Bapak tuh kenapa sih? Nanya dulu sama dia. Iya. Lu bukan suaminya lu. Hah? Lu bukan suaminya lu. Lu bukan suaminya, hah? Bapak mau apa sih maksudnya? Hei, lu jangan bicara. Nggak mau tanya apa? Dia udah ngomong biasa aja. Mana anak Dia saya? ngapain? Mana anak saya? Hah? Mana Ion? Ion mati. Mati Ion, tahu lo? Ini bapaknya siapa sih Pak? Kita tanya baik-baik, ngomongnya ngelantur. Kita tanya baik-baik, ngomongnya bentak-bentak. Tapi yang jelas itu orang namanya Joni. Emang ini lakinya Bu Mila ini? Udah tahu dong, ini bilang si Adit. Bukan dia. Ah, dia tuh dicerai. Ibu Mila mana? Ibu Mila mana? Gua lakinya Mila. Sekarang gua tanya sekali lagi, lu ada urusan apa sama bini gua? Anaknya selama ini dipelihara sama Bu Mila, dirawat sama Ibu Mila. Tuh Ion udah mati. Lu udah gua bilang mati. Udah banyak masalah dia. Hah, asal lu tahu. Kapan Banyak yang nyari dia. Kapan meninggalnya, Pak? Termasuk gua. Kapan meninggalnya? Gua nyari dia seorang. Kapan meninggalnya, Yo? Nggak tahu. Pokoknya dia mati. Terus Bu Milanya sekarang di mana Pak? Udah. Lu juga deh. Udah. Iya Pak. Saya nggak mau cari ribut. Lu biasa aja. Saya nggak mau cari ribut, Pak. Ini daerah gua nih. Saya nggak mau cari ribut. Pokoknya anak gua nih. Udah. Dasar orang mabuk, ya nggak kontrol dia. Dasar orang mabuk nggak bisa mikir apa-apa. Itu orang mabuk nggak jelas tuh, jangan-jangan. Jangan-jangan dia ngomong asal aja tuh. Hah? Mas, ngapain Mas? Tadi nyari Doni Mas. Iya Pak, Bapak gini Pak. Ini makasih banyak Pak udah dibantuin tadi. Tadi yang mabuk itu bilang dia istrinya yang mabuk itu benar. Bener Pak. Iya bener. Jadi yang mabuk tadi benar suaminya? Iya. Kita tanya lagi sama orang di sana, di tempat bedeng-bedeng itu ditunjukin kok ternyata Ibu Mila ini tukang cari sampah. Siapa mau bilang Pak? Di sana tuh di sana.
Oh di sana lurus ini. Oh iya, makasih ya Pak. Yaudah kita langsung ke sana aja Pak. Pak makasih Pak ya. Kita buru-buru ya. Makasih, Pak. Ayo. Bang katanya rumahnya Ibu Mila deket sini Bang. Oh benar? Oh di mana? Di mana Bang? Oh di sini. Oh di sini mana Ibu Mila? Oh itu Ibu Mila. Ngelihat klien kita Ibu Yati, dia langsung lari terbirit-birit di situ, dia menghindar. Loh kenapa ini? Ada apa ini? Ibu mau kemana Ibu? Jangan bunuh diri Ibu. Ibu jangan bunuh diri, mau bunuh diri nih. Ibu jangan bunuh diri, Ibu. Ibu Mila kenapa? Sini. Ibu. Udah, Ibu, udah nggak apa-apa. Ibu kenapa Ibu? Jangan bunuh diri lagi, Ibu. Ya Allah, nekat tapi mau bunuh diri. Dia nggak mau angkat, Ibu. Ibu tunggu dulu. Ibu mau kemana Ibu? Keadaannya kayak gini Yati tidak sebaik yang kayak dulu Yati. Ternyata Ibu Mila ini malu sama Ibu Yati. Kondisinya sudah nggak karuan, katanya jatuh miskin. Ibu, tunggu dulu, Ibu. Ibu di sini dulu, Ibu. Coba jelasin kenapa ini masalahnya, kenapa Ibu tinggal di sini. Lihat keadaan saya sekarang tidak sebaik dulu, Mas. Kenapa, Ibu? Karena suami saya hadir main perempuan lagi. Bisnisnya bangkrut. Ya, Adip sudah kecewain saya, Ti. Innalillahi. Jadi Ibu ditinggal sama sama Pak Adip. Saya ditinggal sama Pak Adip. Tapi sekarang saya sudah nikah sama Joni. Dia juga dia cocok sama Ion. Makanya Ion saya asingin sama Adip. Jadi Ion selama ini dibesarin sama Adip. Kata Joni Ion meninggal. Apa benar itu meninggal? Enggak betul semuanya. Ibu Yati khawatir dong sama anaknya. Mana anak saya? Mana dia? Cari aja di kampung Cidokom. Cidokom tempat siapa Ibu? Kampung Cidokom? Oh, itu tempat perempuannya Adip. Perempuannya Adip namanya Sandra. Selingkuhannya Adip. Perempuannya Adip. Ion tinggal di sana. Jadi Yun tinggal sama Sandra sama Adip Ibu? Iya. Di Cidokom. Akhirnya dapat informasi kalau Ion ini tinggal sama Sandra, selingkuhannya Adip di daerah Desa Cidokom. Kita langsung menuju ke sana. Ya, kita sekarang masuk ke kampung Cidokom ya. Kita di sini mau ketemu sama Ibu Sandra ya katanya Ibu ya. Iya. Ini nanti sekali lagi Ibu jangan ribut Ibu sama Ibu Sandra. Karena bagaimanapun juga Ibu Sandra tadi kan dibilang selingkuhannya Pak Adip. Pasti dia cemburu sama Ibu juga. Pasti dia juga gak suka nanti melihat Ibu. Ya kan? Pas kita masuk ke desa itu, orang-orang semua masyarakat ngeliatin kita. Apalagi waktu kamera kita nyalain. Apa nih? Tuh. Ini ada orang pulang, apa? Kenapa dia? Kenapa deh? Kenapa ini? Mereka langsung nyerang mobil kita, mereka langsung nyuruh kita keluar dan maki-maki kita semuanya.
akhirnya berusaha menjelaskan, nggak bisa. Mereka menyerang kita, mereka maki-maki kita, mereka ngusir kita di situ. Akhirnya kita mengalah, kita meloloskan diri, kita masuk mobil, kita kabur dari tempat itu. Pak, jangan Pak. Pak, kita cabut di tempat ini Pak. Ayo Pak. Astagfirullahaladzim, apa lagi ini? Apa lagi Pak? Hah? Apa bawa ini gitu kayak di kampung saya, ha? Saya mau cari orang Pak. Bapak jangan salah paham. Kita nggak cari rusuh di sini, Pak. ya? Iya, saya tahu. Pak, kita tuh mau cari orang, Pak. Iya. Cari Sandra. Iya, saya pergi. Orang itu kenapa coba ngelarang kita di sini bawa kamera? Emang kita mau ngapain? Ngapa-ngapain kita ini? Tahu belum sempat ngapa-ngapain, belum sempat tanya, belum sempat ngomong. Aneh ini malah. Diserang. Aneh nih, baru pertama kali nih kita ke suatu tempat dilarang bawa kamera ini, diserang malah. Coba kita cabut aja Pak, kita tanya Pak di depan Pak. Akhirnya kita coba tanya sama warga di desa lain. Bapak tahu kampung ini nggak Pak? Kampung Cidokom ini? Iya. Mau tanya Pak, tadi kan saya bawa mobil ke sana, Ya. bawa kamera ini, kita kan lagi syuting Pak. Kita diserang tiba-tiba. Dia bilang jangan bawa kamera ke kampung kami. Oh, Kenapa, Bapak Pak? salah. Di sini kan kampung ini kan kampung tempat. Ini satu kampung semua Iya. tempatnya. Iya. Astagfirullahaladzim, tempat maksiat. Pantesan orang-orang nggak suka kita bawa kamera. Mereka nggak mau diekspos di situ. Nah, maksud Bapak datang ke situ, Bapak mau mencari apa kan gitu? Cari orang, Pak. Namanya Sandra. Oh, Kenal kalau nggak? Sandra emang ada nama di sini Sandra, Iya. tapi dia di primadona di sini, Pak. Sandra primadona. Primadona, Pak. Dia primadona maksudnya dia cuek. Gue langsung shock dengernya Sandra perempuan. Karena yang ada di pikiran gue, kalau seorang anak ditinggalkan sama perempuan yang anak ini bisa terpengaruh. Tapi dia nggak tinggal di sini. Di mana tinggalnya Pak? Di Jalan Cidokom nomor 20. Yaudah kalau gitu Pak, makasih banyak Pak ya. Iya Ibu, jadi ternyata semua orang tuh udah tahu itu adalah kampung. Iya, anak Ibu tuh tinggal di kampung itu. Gimana dong? Tinggal sama Sandra maksudnya? Jadi Sandra ini ternyata juga perempuan. Ya, astagfirullahaladzim. Dan memang Ion itu Ya Allah. ya tinggalnya sama Sandra, Ion ini. Gimana dong, Pak? Kok bisa Ion tinggal sama Sandra sih? Adiknya kemana? Karena ibu tuh bener-bener nitipin ke Adit dan Mila kan ibu? Iya, makanya Ya bisa Allah, kenyataan parah nih begini, Adit. ya Allah. Ya. Yaudah Bu, sekarang kita coba cek aja alamatnya Sandra ini. Saya dapat alamatnya Di mana tadi. tadi katanya? Di ini apa di Cidokom. Yaudah kita langsung sana aja Cidokom deh 2 Bu. tadi ya? Iya, Pak. Iya, bener ya? Iya, nama Tadi 20. Cidokom 2 nomor 20. Yuk kita ke kita sana. langsung sana. Semoga Iya, Pak, langsung ada Cidokom, Ion Pak, di ya. sana ibu ya. Iya, saat ini kita sebenarnya udah nyampe di dekat rumahnya Sandra Ibu. Jadi di sini kita harus hati-hati lagi jangan sampai kita digerebek sama warga yang nggak jelas tadi. Nah mereka ini kan takut dengan kamera, takut dengan media Ibu ya. Begitu sampai dekat rumahnya Sandra kita berpikir, akhirnya kita atur strategi, kita jangan turun semuanya. Iya tadi kan kita udah rundingan sama timnya. Ya, aku ngasih tahu kalau kita datang ke sana langsung, apalagi aku datang ke situ, mereka pasti kenal Ibu kalau aku datang ke sana dengan kondisi seperti ini. Ya kayaknya mungkin agak sedikit tutupin dengan pakai jaket, dengan pakai topi, aku coba masuk ke dalam deh. Kita memutuskan bahwa gue yang coba turun ke sana, berusaha untuk nyamar. Kita bawa kamera, tapi kamera kita sembunyikan. Kita berusaha untuk mencari informasi tentang Sandra ini. Bang. Mana? Kamu Sandra Bang? Sandra. Iya. Belum. Udah Bang? Udah. Udah. Emang ya? Pas kita sampai rumahnya Sandra, kita ketok pintunya, yang ngebuka adalah Sandra langsung.
Sandra. Sandra. Iya. Siapa ya? Bisa ngobrol dalam kan? Iya. Gak apa-apa ini. Sandra di situ heran, Sandra itu seperti kenal sama gua di situ. Akhirnya gua nanya di situ. Saya mau nanya. Mbak tahu di mana Ion? Iya. Iya. Atau Adit? Adit. Iya. Mas itu siapa ya? Nanya-nanya Adit. Coba deh mas, dibuka topinya. Bisa lihat? Enggak, Siapa? saya mau nanya aja, Mbak tahu Ion di mana atau Adit? Enggak, mas coba buka dulu topinya biar saya tahu mas siapa nanya-nanya soal Ion. Katanya Ion tinggal sama Mbak. Enggak. Terus saya lihat sini boleh? Oh mas, Saya lihat boleh? enggak ada mas. Hah? Mas siapa? Berani-berani masuk sini. Enggak, tolong, ini soalnya penting banget, saya harus ketemu sama Ion. Ada Ion nggak sini? Oh tidak ada mas. Mbak, saya udah tahu Mbak, ya. Saya lagi nyari Ion, ibunya seorang nyari ini nih. Kita coba jelaskan baik-baik, dia nolak di situ. Sampai akhirnya dia nesak gua di situ. Kalau mas nggak mau kasih tahu saya panggil Mbak, tunggu dulu. Iya, aku kasih tahu. Akhirnya gue buka topi gue buka jaket gue ceritain sebenarnya. Saya pengen ketemu sama Ion. Ibunya nyariin. Mbak pacarnya Saya nggak Adit kan? tahu masalahnya. Mbak pacarnya Adit kan? Bukan. Wah ini tuh apa nih? Ada apa nih sampai kamera segala? Saya bilangin para warga ya. Mbak, udah Mbak, tolong Mbak. Saya nggak ada niat apa-apa sama Mbak loh. Saya cuma mau minta tolong. Itu ada ibunya Ion datang jauh-jauh Mbak dari Surabaya, datang ke sini pengen ketemu sama anaknya. Ion itu anaknya dia Mbak. Oke mas, sekarang gini ya. Adit itu memang sering kesini dan dia itu memang pelanggan saya. Cuman kalau soal Ion, saya kurang tahu dia di mana. Bukannya Ion dititipin sama Mbak. Saya nggak pernah dititipin Ion di Itu saya. Ibu Mila yang bilang. Mas kalau mau cari keberadaan Ion, mendingan mas tanya ke tempat kerjanya Adit. Itu Di mana? ada di tempat bangkai barang-barang mobil di daerah Lenteng Agung. Di situ, Ion tinggal sama Adit sekarang. Bukan, saya nggak tahu dia tinggal di mana. Cuma Adit ada kerja di situ. Bener Mbak ya? Iya. Mbak nggak bohong ini? Enggak. Ya udah. Ayo kita balik, hati-hati, di situ ada banyak warga ya. Akhirnya kita buru-buru pamit sama Sandra, kita buru-buru balik ke mobil, tapi ternyata Ibu mana udah keluar. Semoga dia dapat informasi ibu ya. mana kan? Hah? Apa Pak? Mau ngapain nih? Lepasin, Ya ampun, itu ngapain rame-rame? Astaga. Warga di sana curiga sama kita, dia langsung nyetop gua sama kameramen dan ribut lah kita di situ. Berantem, pukul-pukulan di situ. Emang kenapa? Itu masalah apa dari Apa masalah Pak? Kenapa ini megang-megang? Hah? Jangan megang-megang saya. Kamu. Ngapain nih? Apa lo ini? Ngapain ngejar-ngejar? Ngapain ngejar-ngejar? Daripada kita ngelainin mereka, yang ada kita malah belur di situ. Akhirnya buru-buru kita menghindar, kita masuk mobil dan kemudian cabut dari tempat itu. Pak, kita pergi aja Pak, langsung Pak. Gimana mas, ketemu nggak Mas Sandra mas? Itu orang-orang itu udah Itu gebukin maksudnya apa sih? semuanya, udah kacau udah. Kenapa sih kok bisa sama Ion mas? tahu Ketemu mereka? Sandra? Ya tahu lah mereka curiga, apalagi sama Dian tadi itu loh. Aduh, hati-hati Dian. Terus gimana dong mas? Tadi kita ketemu juga sama Sandra itu. Terus apa kata Sandra? Gimana kata dia? Jadi Ion nggak sama dia. Ion sekarang sama Adip katanya. Adip yang tahu di mana Ion. Dia kerja di tempat barang-barang rongsok bekas itu, kayak mobil-mobil bekas gitu. Terus gimana dong mbak? Kita ke sana mbak, saya mau ketemu anak saya mbak. Iya. Saya mau ketemu Ion mbak. Cuma nanti biar tim ngecek ke daerah, ya ke daerah sana. Pastiin lagi. Iya. Tim coba cari ke sana, ya kan? Sampai akhirnya kita lanjutkan pencarian besok. Ya, sekarang kita udah sampai mobil-mobil rongsok bekas nih Bu ya. Mobil bekas, kita turun di sini, yuk Bu, kita tanya. Yang namanya Adip ya. Pas kita sampai di sana,
klien kita Yati ngelihat dan Yati bilang itu Adit mas. Coba tanya bapak ini ya. Pak, permisi pak. Ya itu dia Adit. Itu Adit itu. Pak numpang nanya pak. Kenal Pak Adit nggak? Ya saya sendiri. Oh Pak Adit. Ya. Pak mau ngobrol. Pak. Pak mau kemana Bapak? Hah? Dia langsung kabur, dia naik atap mobil, dia lari sekenceng-kencengnya, ninggalin kita semuanya. Loh. Pak, tenang dulu Pak. Pak, ayo sini. Bapak, ketemu dulu sama seseorang ini. Bapak masih inget kan? Mana Ion? Ion nggak ada di sini. Kamu gimana sih? Udah saya titipin sama kamu. Kamu janji mau merawat Ion. Sekarang saya udah pusing ngurusin Ion. Kamu tahu Ion mana? Jangan kamu janji. nggak Kamu tahu udah saya kemana titipin saya. Ion. Pusing. Kamu janji mau Permisi. merawat Ion. Kamu lepas tangan Pak. Ya Bapak tanggung jawab dong. Hah? Mana Ion? Kamu Ion. jangan lepas tanggung jawab ya. Sudah pergi. Kamu mau tanggung jawab ya. Karena narkoba. Saya nggak mau ngurus dia. Astagfirullahaladzim. Narkoba? Enggak. Tanggung jawab. Ya namanya seorang ibu, di saat anaknya ditelantarkan dia pasti marah. Udah. Bapak tanggung jawab harusnya Bapak ini. Bapak pergi semuanya. Pergi semua. Tanggung jawab Bapak Iya, ini. Bapak tanggung jawab dong ke anak. Dia karena sudah membuat saya bangkrut. Dion dan teman-temannya sudah pergi. Dia pergi kemana? Tahu di mana? Tahu. Tempat tongkrongan. Cari tempat tongkrongannya. Sudah, kamu Yati pergi. Jangan dari sini. Pergi. Udah. Pergi. Kamu nggak tanggung jawab. Jahat kamu ya. Udah, Ibu. Saya nggak nyangka anak saya kayak gini. Padahal saya berharap banget sama dia, supaya anak saya mapan. Ya Ibu, saya ngerti ini berat buat Ibu. Ya. Tapi kita pastikan dulu kebenarannya Ibu. Ya. Nanti biar tim semuanya coba ngecek nanti Ibu ya. Iya, Mas. Ya, yang penting Ibu juga berdoa mudah-mudahan anaknya nggak kena narkoba, nggak kenapa-kenapa. Iya, Mas. Terus ini kita mencoba lagi untuk mencari di beberapa tempat tongkrongan juga tim juga kita sebar ke sebelah sana dan sebelah sana juga untuk mencari di mana yang beradanya Ion. Akhirnya tim kita sebar, kita nyari semua tongkrongan yang ada di daerah Jakarta Selatan sepanjang Jalan Lenteng Agung itu kita datengin, kita tanyain di situ satu persatu. Sampai akhirnya benar katanya Ion ini kan narkoba. Emang. Kita ketemu sama di situ anak-anak nongkrong di situ preman-preman. Kita samperin. Bang, permisi Bang. Bang. Woi. Bang, Bang. Bang, kemana Bang? Bang, woi. Loh, kenapa sih kepala kabur? nggak tahu. Hah? Kenapa sih dia? Kemana dok? Kita nggak tahu kenapa dia kabur. Udah biarin aja. Kita mau buka kamera kali ya? Dia ini kali ya? Lagi minum-minum kali apa-apa ngapain sih Mungkin tadi? minum-minum kali. Jadi dia kaget lihat Jadi kamera. dia takut kena kamera. Ya coba kita cari lagi. Sana nih lihat nggak ada kafe-kafe atau apa Jok? Ada sih bang. Aja yang banyak. Kita coba aja Bu ya, nggak apa-apa ya. Aja, Ibu ya. Coba ya. Akhirnya kita tanya lagi di situ sama tempat tongkrongan. Ternyata ada preman-preman di situ. Abang siapa? Ngapain ini anak saya? Lalu ya. Weh, pergi. Lu ngapain apa? Bubar. Sabar dulu Bang. Bubar, weh. Nggak sabar dulu. Ya, Kenapa ini? apaan? Abang siapa? Gua penguasa sini.
Gak punya wilayah, mau apa lu? Abang mau apa maksudnya? Lu ngapain rame-rame di sini ya? Siapa yang rame-rame? Kita Ini kamera banyak banget, teman. Kita kan cuma mau nanya bang. Abang nggak usah nggak usah cari masalah. Udah yuk. Lu Ayo jalan. ya? Kita apa enggak? Kita nggak ada ngapa-ngapain bang di sini. Ya udah. Gak usah menjauh sini, gua ngobrol malu. Hargain gua dong. Iya, tapi lu nggak usah nyolot. Siapa yang nyolot? Nggak ada yang nyolot tuh. Lu ngapain rame-rame pakai kamera gini ya? Kalau niat baik-baik, datang ngobrol berdua. Ya udah kita ngobrol. Oh, lu ngobrol sama gua. Hah? Ayo, Mundur, bubar. Bubar lu. Lu kita kan nggak ngapa-ngapain, kita nggak Jangan itu jangan. Udah. Jangan. Ngobrol. Lu jangan. Papi. Halo, ngapain lu, ha? Cari masalah aja. Apa lu cari masalah lu, ha? Siapa itu? Gak jelas orang-orang. Ayo. Udah kita coba cari tempat lain aja yuk. Yuk. Refernya mana? Jok. Jadi gini bang, gue tadi udah ngobrol sama dia. Jadi intinya dia tuh mau ngasih tahu informasi tentang si Ion, tapi dia mau ngomong sama lo bang. Hah? Dia cuma mau ngomong sama lo doang. Ion? Iya, dia mau ngasih informasi tentang si Ion. Berarti dia tahu Ion, dia Iya, nggak dia bohongin tahu, kita, dia tahu nggak informasi ngerjain Ion. Enggak, tapi dia mau ngomong Lo sama yakin? Dara. Yakin gue. Tadi gue udah ngomong sama dia. Mereka bilang mereka butuh seseorang yang bisa saya ajak ngobrol. Saya butuh bicara empat mata ini. Lu kalau dekat baik ya. Ngomong sama gua. Jangan keroyokan begitu lu. Ada teman lu. Ini gue nggak mau cari masalah loh. Ibu tenang ibu, di sini kita rame kok ibu. Insya Allah nggak kenapa-napa, semuanya baik-baik aja. Kenapa mbak? Saya takut mbak. Jangan lu mata-mata. Karena kita pernah ketangkap semua. Kegerebek, ngerti gak lu? Ya bohong lu. Abang lihat tadi ada perempuan tua kan? Ya, itu ibu yang mau gue bantuin. Dia nyariin anaknya. Kalau misalkan gue mau cari masalah sama abang, itu semuanya gue ajak ke sini nih. Ini mana? Gue sendirian kan sini. Bener. Mau gue panggil ibunya? Udah, sekarang gini aja. Lu mau tanya soal siapa? Ion. Yon, Ion di mana? kalau lu mau tahu, Yon sudah OD. Ion ini terakhir katanya overdosis. Dan gue dengar dia dibawa oleh Yusuf, daerah Kusan sono. Dan OD? gue nggak tahu dia atau nggak. Ode. Iya, Astagfirullahaladzim. Ini beneran nih bang? bener lah. Gue walaupun preman gak pernah bohong, diajarin, ngerti gak lu? Ya preman ini bilang saya nggak tahu keadaannya Ion gimana. Coba aja cari Pak Yusuf. Ini saya kasih alamatnya di situ. Yusuf, Ya, beneran bang, ini kasihan loh. Itu nyokapnya dari mobil loh bang. gue nggak pernah bohong. Lu cari daerah Kusan sono. Tapi dia OD. Iya, OD. Masih hidup nggak? Wah, nggak tahu gua. Tahu itu potong. Oke bang, ya. Udah lama cabut lah, pergi lah. Oke. Ibu, Gimana? ibu harus sabar deh. Ini saya nggak tahu benar atau enggak, tapi kita harus buru-buru ke sana. Waktu kita nggak banyak. Kenapa maksudnya? Kenapa sih mas sebenarnya mas? Kenapa? Ada sama Ion. Anak ibu OD. Overdosis. Ya Allah. Anak ibu kena narkoba. Iya. Gimana ini, Mbak? Anak ibu kena narkoba. Ion. Ibu, saya nggak ngerti harus gimana. Ibu ya. Ibu yang sabar ya. Ibu masih kuat gak? Ibu masih kuat gak ini? Iya. Ibu
Ibu harus kuat ya. Ibu harus kuat. Ibu lihat saya, Ibu lihat saya, Ibu. Saya akan bantu Ibu. Ya, saya akan berusaha bantu. Ya, Ibu harus kuat ya. Ya, Ibu harus kuat ya. Ibu harus ketemu sama Ion ya, Ibu ya. Tim coba cross check ke alamatnya. Ternyata tim bilang ada alamat ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai rumahnya Pak Yusuf, kita ketok pintunya dan keluarlah di situ dengan pakaian koko seorang ustadz. Dengan Pak Yusuf? Iya, dengan saya sendiri Pak Yusuf. Bu, ini kan Pak Yusuf, Bu. Saya Mandala Pak, di Antv. Ada Ion, Pak. Iya gini, sebentar Pak. Saya mau ceritain dulu Pak, sebentar maju ke depan sini bentar Pak. Jadi gini Pak, ini ibunya Ion. Ya kita dapat kabar katanya bapak yang bawa Ion dalam keadaan overdosis. Kondisinya gimana Pak kondisinya? Jadi pada saat waktu itu, Ion dan teman-teman sempat digerebek. Dan pada saat itu pula, Ion dalam keadaan kondisi kritis dan overdosis. Pak Yusuf diem, Pak Yusuf nggak berani cerita. Dengan hati yang berat, dengan hati yang penuh gundah, dengan pertimbangan matang, akhirnya dia bilang, Saya mohon Pak. Saya mohon di mana anak saya Pak. Bantu saya Pak. Saya tidak bisa menjelaskan sekarang. Terus keadaannya gimana Lebih Pak? baik saya katakan langsung aja. Iya, udah Pak. Bapak tahu berarti ada Ion di mana sekarang? maksudnya apa ini? Gue sama Feli sama klien kita Ibu Yati bingung, ini maksudnya apa nih, disuruh sabar. Dia pengen menunjukkan ke suatu tempat. Nah, pas kita ikutin dia, ini kita kemana Pak? Maksudnya kemana ini? Maksudnya apa ini Mas? Pak, Anak Pak Yusuf. Pak Yusuf. kok malah masuk ke tempat pemakaman umum? Astagfirullahaladzim. Jangan-jangan Ion ini sudah meninggal dunia. Pak, Maksudnya apa ini Pak? maksudnya apa ini? Pak, Pak, anak saya di sini Pak. Ustaz, Pak, Ustaz, maksudnya kenapa apa ini, ini Pak? Ini maksudnya gimana ini Pak? Kuburan? Kenapa anak saya kenapa bisa bawa ke sini? Kenapa ini Pak Ustaz? Ya Allah, apa anak saya meninggal Pak? Kasih tahu saya Pak. Ibu Yati nangis sekejeng-kencengnya. Dia di situ air matanya bercucuran. Dia nggak kuat untuk melihat makam anaknya. Apa ini di sini? Kenapa di sini? Maksudnya apa Pak? Jadi Ion di sini Pak. Berarti Ion udah meninggal. Apa Bapak jelasin, Bapak jawab dong. Ini ibunya udah nangis kayak gini Pak. Ibunya sakit kasihan. Ion. Ibu. Astagfirullahaladzim. Ibu kenapa Ibu? Ayo Pak jawab Pak, di mana anak saya Pak? Mana Pak? Ya tolong Pak, di mana ya Pak? Sekarang di mana? Di mana Pak? Akhirnya kita ke jalan ya, kita jalan masuk ke kuburan itu dan akhirnya sampai di tengah-tengah kuburan. Pak, bantu saya. Di mana Ion Pak? Di mana Ion Pak? Bantu saya. Pak, tolong Pak. Tolong saya Pak, bantu saya Pak. Iya, di mana, Pak? Di mana Pak? Di mana Ion Pak? Yang mana Pak? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Di situ ada sebuah musola dan ada seorang anak laki-laki lagi ngelap-ngelap kaca musola, lagi bersih-bersih musola di situ. Ibu siapa? Ibu siapa?
Ibu siapa? Ini ibumu, nak. Nak, ini ibumu, nak. Ibu saya Mila, Bu. Maaf Ini sebelumnya. ibumu, nak. Maafkan ibu, nak. Mas, dia ada apa sih, Mas? Karena ada pada ini. Mas, coba Mas dengerin dulu ya. Coba Mas dengerin dulu apa Ibu katanya. nitipin kamu ke Ibu Mila waktu kamu umur 8 bulan. Ada apa sih? Kamu anakku, Kenapa nih, Mas? nak. Maafin ibu. Nggak usah, tolong dong. Saya kurang paham. Kamu adalah anak ibu yang ibu tinggal waktu umur kamu 8 bulan. Ibu titipin kamu ke Ibu Mila. Pada saat itu ibu kritis, nak. Ya Allah, Jadi maksud Ibu, ibu nyesel. jadi maksud Ibu, saya dititipkan waktu saya umur 8 Iya, bulan. ibu nyesel meninggalin kamu, nak. Ibu nggak tahu kalau kamu begini jadinya, nak. Maafin ibu, nak. Maafin ibu. Ini apaan sih? Saya nggak ngerti loh. Udah kami masih bilang, Pak Ustadz ini gimana Pak? Ini ibu kamu, nak. Ini ibu kamu. Ini ibu kamu. Ibu nitipin kamu ke Bu Mila dari Saya kecil. masih nggak ngerti loh sama ini semua. Ibu tuh dijelasin. Nggak ngerti. Ibu nitipin kamu dari kecil ke Bu Mila karena pada saat ibu kondisi keuangan ibu tidak memungkinkan. Jadi ibu pikir dengan kamu dititip ke sana kamu hidup kamu akan bahagia. Ibu nyesel. Nggak tahu kamu bakal udah jadinya, Ion. Ion nggak percaya. Ion nggak nyangka ternyata Ibu Mila bukan ibu kandungnya. Dia sempat berkelit, dia sempat bingung di situ. Ibu saya, artinya apa? Nah, kamu ada tanda lahir di belakang sini, nak. Kamu memang benar anak saya, nak. Ada tanda lahirnya di sini. Karena aku nih ibu kandung kamu. Maafin ibu, Yon. Maafin ibu. Maafin ibu sudah nganterin kamu, Yon. Ibu gak mau pisah lagi sama kamu, Yon. Ibu gak tahu sampai kapan usia ibu ini. Ibu mau sama kamu selamanya, Yon. Ibu mau kamu temani ibu ya, Yon. Yon. Yon, maafin ibu, Yon. Maafin ibu. Ini ujian yang berat sekali ya. Mungkin kali ini ujiannya Ibu Yati sangat berat buat dia, ya, tapi dia harus kuat, dia harus sabar. Bagaimanapun juga ujian itu adalah kasih sayang Allah kepada hambanya. Ya, siapapun yang mendapatkan setiap ujian harus terima dengan lapang dada, harus terima dengan rasa syukur, ya, karena di balik ujian itu, ya, ada berkah yang luar biasa yang Allah berikan buat Ibu Yati dan keluarga.